Sejarah Indonesia. Peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi tanggal 23 Maret 1946. Salah satu titik penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini ditandai dengan pengosongan dan pembakaran Bandung oleh rakyat dan tentara agar tidak dijadikan markas pasukan sekutu dan Nika atau Belanda. Aksi bumi hangus di Bandung dipandang sebagai taktik yang dirasa paling ideal dalam situasi saat itu, karena kekuatan pasukan Republik Indonesia tidak sebanding dengan kekuatan sekutu dan Nika. Bandung Lautan Api menjadi salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan diabadikan dalam berbagai bentuk karya seni seperti lagu atau film. Latar belakang dan penyebab Junet Pusponegoro dan kawan-kawan dalam Sejarah Nasional Indonesia 6 tahun 2008 menuliskan bahwa peristiwa Bandung Lautan Api diawali dengan datangnya pasukan sekutu atau Inggris pada tanggal 12 Oktober 1945. Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNE Elite Force Netherlands East Indies datang ke Indonesia usai memenangkan Perang Dunia II melawan Jepang. Muhammad Uli Purwasatria dalam penelitian bertajuk Peranan Sukanda Bratamanggala dan Sewaka di Bandung Utara dalam mempertahankan kemerdekaan tahun 1945-1948 pada tahun 2014 menyampaikan, awalnya kedatangan mereka hanya untuk membebaskan tentara sekutu dari tahanan Jepang. Namun, ternyata Belanda atau Nika membonceng pasukan sekutu dan ingin menguasai Indonesia lagi. Bergolaklah perlawanan dari prajurit dan rakyat Indonesia atas kehadiran Belanda. Kronologi peristiwa Bandung Lautan Api, pasukan sekutu mulai melancarkan propaganda. Rakyat Indonesia diperingatkan agar meletakkan senjata dan menyerahkannya kepada sekutu. Pihak Indonesia tidak menggubris ultimatum tersebut. Angkatan Perang Republik Indonesia merespon dengan melakukan penyerangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Preanger yang menjadi markas besar sekutu pada malam tanggal 24 November 1945. Pada 27 November 1945, Kolonel McDonnell selaku Panglima Perang Sekutu sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat saat itu, Mr. Datuk Yamin, agar rakyat dan tentara segera mengosongkan wilayah Bandung Utara. Peringatan yang berlaku sampai tanggal 29 November 1945 pukul 12 harus dipenuhi. Jika tidak, maka sekutu akan bertindak keras. Ultimatum kedua itu pun tidak digubris sama sekali. Beberapa pertempuran terjadi di Bandung Utara. Pos-pos sekutu di Bandung menjadi sasaran penyerbuan. Tanggal 17 Maret 1946, Panglima tertinggi AFNE di Jakarta, Letnan Jenderal Montagu Stopford, memperingatkan kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri RI agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota. Hanya pemerintah sipil, polisi, dan penduduk sipil yang diperbolehkan tinggal. Menindaklanjuti ultimatum tersebut, pada 24 Maret 1946 pukul 10, Tentara Republik Indonesia atau TRI di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution memutuskan untuk membumi hanguskan Bandung. Rakyat mulai diungsikan. Sebagian besar bergerak dari selatan rel kereta api ke arah selatan sejauh 11 km. Gelombang pengungsian semakin membesar setelah matahari tenggelam. Pembumi hangusan Bandung pun dimulai. Warga yang hendak meninggalkan rumah membakarnya terlebih dahulu. Pasukan TRI punya rencana yang lebih besar lagi. TRI merencanakan pembakaran total pada 24 Maret 1945 pukul 24.00.
Namun rencana ini tidak berjalan mulus karena pada pukul 20.00 dinamit pertama telah meledak di gedung Indiche restoran. Lantaran tidak sesuai rencana, pasukan TNI melanjutkan aksinya dengan meledakkan gedung-gedung dan membakar rumah-rumah warga di Bandung Utara. Malam itu, Bandung terbakar dan peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Salah satu sejarah yang paling saya suka di Indonesia adalah kisah heroik seperti ini yang mempertahankan dan merebut kemerdekaan Indonesia. Saya Rifki Sastra Perwata, asli Indonesia.